Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Hal wajib yang saya lakukan setelah pemberian pakan pelet. Nah, banyak sekali teman-teman. Mungkin ada lebih 2 arko lebih. Namun untuk pemberian kali ini akan saya berikan semuanya. Jadi tidak masalah untuk pemberian daun mengkudu yang begitu banyak, terlalu banyak, tidak masalah. Nah, seperti ini langsung diserang ini teman-teman. Nah, kelihatan ya, ini batangnya gerak-gerak, itu pertanda daun yang ada di bawah dimakan, ditarik dari bawah. Nah, ini seperti itu teman-teman. Untuk daun mengkudu ini, sekali lagi ini sebagai antioksidan, jadi menangkal radikal bebas penyakit-penyakit yang datang dari luar. Jadi ikan kita ini aman, sehat sampai panen. Jadi kita tidak khawatir lah penyakit-penyakit mental kembali. Untuk cara pemberiannya bisa kita lakukan setelah pelet teman-teman. Boleh pagi, boleh sore. Kemarin ada pertanyaan dari teman-teman, Pak, kolam bundarnya kok enggak dibuat biovlog ikan gurame? Nah, dalam prakteknya ikan gurame belum bisa mas dibuat biovlog, karena dia sistemnya biovlog kan mengolah, mengaduk amonia menjadi plankton yang bisa dimakan oleh ikan. Itu ikan gurame kurang mampu, enggak mampu lah. Karena sistem ikan gurame itu sifatnya kurang begitu aktif. Jadi dia enggak, meskipun ada plankton banyak, dia enggak begitu rakus lah. Kayak ikan lele masih bisa. Nila pun masih bisa, karena dia juga terlalu aktif lah dibanding ikan gurame. Jadi jangan sekali-kali teman-teman mencampur ikan gurame sama nila dengan jumlah yang sebanding atau terlalu banyak nilanya. Sedikit saja, karena pasti gurame akan kalah saing makan nanti. Soalnya ikan nila terlalu kesit, dia terlalu rakus, hingga ikan gurame akan kuru nanti. Sebetulnya bisa dicampur, tidak masalah teman-teman. Jadi intinya ikan gurame masih belum bisa lah untuk di sistem, untuk di sistem biovlog teman-teman. Masih belum bisa, belum ada yang mampu menerapkan dengan sistem bagaimana. Kalaupun itu ada, itu hoax teman-teman, jangan percaya. Malah ikannya blooming mati, nanti mabuk dia. Yang ada itu sistem regenerasi air. Nah, itu masuk, itu bukan biovlog tapi regenerasi air. Jadi dia dengan sistem pembaharuan air terus-menerus, itu masuk. Dia menggunakan sistem itu pasti. Itu bagus teman-teman. Jadi bukan biovlog. Salah itu kalau biovlog. Ikan gurame tidak mampu. Untuk regenerasi air dia teman-teman, sistemnya memperbaiki kualitas air terus-menerus. Jadi memang itu harus, kalau di gurame itu sebaiknya begitu. Kayak seperti ini, kolam terpal D3, sistem regenerasi air juga bisa. Jadi dia menggunakan sistem sirkulasi. Kalau mau itu lebih bagus. Jadi dia dibikin chamber keluar, dibikinkan kotak-kotak pakai tong atau apa, dengan sistem air keluar masuk. Jadi air tersaring di tong-tong tersebut kembali dengan kondisi yang sudah bersih. Itu
ikan akan lebih terjaga, kualitas airnya akan sip, karena dengan air yang bersih kualitas oksigen pun juga terbentuk di situ, di filternya itu, karena ada perputaran, ada ombak. Jadi sistem kita meniru penemuan orang Jepang. Jadi oksigen dalam air itu terbentuk akibat ombak, nomor satu ombak. Jadi air bergerak. Usahakan kolam teman-teman kalau belum ada sistem sirkulasinya, jangan terlalu tenang airnya. Nah, dalam arti kolam diisi penuh, biarkan set, pakan, itu kurang bagus teman-teman. Jadi air yang terlalu stagnan, terlalu diam terus-menerus, itu oksigennya akan minim, dia akan timbul semacam lumut alga nanti di atas timbul gelembung-gelembung, itu tandanya kurang oksigen. Seperti itu, dihafalkan teman-teman. Kayak kolam teman kita yang di Ponorogo kemarin. Wah, ini sudah diatasi 3 hari, mungkin 2 hari ke depan saya tunggu laporannya, Mas. Nah, kita balik lagi ke pokok masalah kita. Bagaimana cara mengusahakan supaya air tidak stagnan, tidak diam terlalu lama, yaitu dengan cara penggerojokan, cara berkala teman-teman, yaitu bisa 1 hari sekali, 1 minggu 2 kali, minim 1 minggu 2 kali lah, bah itu 5 menit, 10 menit, yang penting ada air masuk. Pastinya di situ akan terjadi air keluar kalau sudah pada takarannya. Usahakan air yang keluar itu air bawah teman-teman. Jadi kan bisa kan kita bikin pembuangan di bawah, kita beri pipa di sini keluar lalu naik setinggi permukaan air. Otomatis kalau ini ada penambahan air, dia akan membuang di sini, akan naik terbuang. Nah, itu pasti air yang di bawah, soalnya saringannya ada di bawah pengambilannya. Itu satu pembuangan yang pertama. Ada 2 pembuangan, yaitu 2 pembuangan yang ada di luar, di atas, air atas. Di pipa dibikin naik ke atas rata dengan posisi air, kemudian pipa keluar naik ke atas rata. Kalau ada penambahan air, dia akan keluar permukaan kotoran yang ada di permukaan itu akan mengalir ke situ, ke pembuangan, lalu keluar. Dan pembuangan yang ada di bawah tadi kita tutup. Nah, jadi kita bisa menghandle dari luar mana yang harus kita buang, seperti itu. Nah, fungsi dari pembuangan atas itu untuk membuang kotoran yang ada di permukaan, contohnya lumut, terus amonia yang mengambang, kadang-kadang ada. Itu kita grojok 10 menit, 5 menit, otomatis keluar di situ. Permukaan jadi bening seperti air danau. Nah, lumut itu ada 2 teman-teman. Lumut yang alga yang berhamburan di air, hijau berada di permukaan, itu kurang bagus, itu lumut jelek. Dan lumut yang baik itu lumut yang menempel di dinding-dinding kolam, baik itu terpal ataupun tembok ataupun tanah, yang menempel, yang seperti itu loh, buat mancing teman-teman, yang nelolor itu loh. Nah, itulah lumut yang baik. Kalau ada lumut di dinding itu jangan dibuang, biarkan saja, tidak masalah. Nanti malah bisa menyaring kotoran, dia menyerap kotoran, amonia yang ada yang halus mengambang di air, sehingga air menjadi jernih. Coba lihat, bayangkan kalau teman-teman tahu kualitas air di danau, itu kan kelihatan ke hijau gelap-gelap jernih, kelihatan lumut, hijau lumut, itu airnya kan jernih. Di permukaan tidak ada loh lumut-lumut yang kayak di kolam-kolam yang kayak lapisan ozon lapisan itu. Nah, kan bening atasnya.
seperti ini, bening cuma hijau airnya, agak kegelap-gelapan. Nah itu bagus, istimewa teman-teman. Di lumut hanya menempel di dinding, itulah yang kita cari di gurame. Jadi usahakan lumut yang di dinding jangan dibuang, biarkan saja, bersihkan, semprot aja kalau pas nguras mungkin. Seperti itu teman-teman, jangan salah paham tentang lumut. Jadi intinya lumut itu ada dua, waspadai lumut yang membuat air keruh, air pandangan kita terhalang dengan adanya air yang begitu pekat, hijau. Nah itu salah. Seperti ini, betul ini, bening, pandangan agak dalam ke permukaan air bisa, tapi kelihatan ada lumut. Nah itu lumut yang menempel di dinding-dinding, di permukaan, itu yang bagus. Air diginikan bening teman-teman. Nah tidak hijau nemen gitu, itu alga yang kurang baik itu menghambat pertumbuhan ikan. Kalau lumut yang seperti itu, dia menyerap banyak kadar oksigen sehingga ikan kalah nanti. Tugas teman-teman yaitu membuat air jangan stagnan. Itulah dalam gurame. Ya sedikit berkorban lah, kita sering grojok, sering long jog, manfaatnya banyak sekali itu. Dalam gurame intinya kita sedia payung sebelum hujan. Kalau itu kita malas, ya sudah, innalillahi, pasti penyakit datang, ikan mati-mati secara massal. Nah teman-teman, mungkin obrolan pagi kali ini bisa kita ambil sedikit manfaatnya, yaitu usahakan kolam kita jangan stagnan, serta untuk pemberian daun mengkudu ini jangan tanggung-tanggung, jangan takut-takut, los, tidak masalah, efeknya baik, ada ikan. Cuma kendala kita kalau daun mengkudu ini batangnya tenggelam teman-teman, rawan tenggelam. Ini habis kok 1 hari tidak diambil sudah tenggelam. Makanya kita harus waspada, kalau habis segera kita buang ini batang-batangnya. Kalau tidak mau gitu ya biarkan nanti tenggelam, pas pengurasan 1 minggu 2 minggu kita ambil, kita buang, ya seperti itu memangnya. Tapi ikan dijamin sehat, ikannya pasti menghitam, pasti sehat. Ciri-ciri ikan sehat bukan kok hitam sakit, enggak, hitamnya hitam kesit ya, hitam wajar, hitam sehat. Jadi ikan enggak pucat. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu obrolan kita pagi hari ini. Semoga bisa membawa sedikit manfaat bagi kita bersama. Jangan bosan-bosannya tetap berdoa sama Sang Kholik. Kita meminta ikan kita diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam budidayakan gurame sampai panen. Oke teman-teman, ini pembicaraan kayaknya sudah keluar dari jalur lintasan, nanti malah enggak karu-karuan, malah kemana-mana. Ini jam waktunya ngopi, jangan lupa ngopi. Budidayakan gurame harus wajib ngopi teman-teman. Ini jangan sepaneng, jangan mikir terlalu, santai saja. Waktunya makan, pemberian pakan, punya kuras, itu saja. Bikin happy saja, santai saja. Waktunya ngopi ya kan. Oke, terima kasih. Semoga obrolan kita kali ini bermanfaat. Ada tutur kata yang salah saya mohon maaf, ada yang tersinggung, ada yang kurang enak didengar, saya mohon maaf. Sekali lagi, ini hanyalah ocehan anak petani ikan gurame yang penuh semangat. Oke,
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjutnya teman-teman, ini saya banyak ini janpeh. Mayai ngopi. Yalah ditinggal ngopi ya sih, iki akeh iki malah. Ben dintekne iki tinggal ngopi, balik iki wis kalek separuh. Makan neh, enak. Budidaya kan gurame enak santai, guys.